Halo Sobat Paradigma TV dimanapun Anda berada. Ini jumpa lagi dengan saya, Deddy Hermansyah. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kita mengundang Kang Ujang Komarudin. Selamat pagi Kang. Selamat pagi, siap Bang Deddy, Iya. saya punya Bang Deddy nih. Kang Ujang ini salah satu pengamat politik nasional yang hampir tiap hari kita lihat warawiri di TV nasional. Beliau adalah Direktur Eksekutif di Indonesia Political Review. Beliau juga beraktivitas sebagai dosen dan akademisi di Universitas Al-Azhar Indonesia Jakarta. Beliau ini selain sebagai akademisi, beliau pernah menjadi staf khusus. Ini jabatan yang sangat prestisius ya, inspiratif, tokoh inspiratif menurut saya karena karirnya begitu luar biasa. Pernah jadi pengamat, akademisi dan staf khusus Ketua DPR RI. Saat itu Ketua DPR-nya Pak Ade Komarudin. Ya. Kang, Siap. hari ini kita mau ungkap profil Kang Ujang nih. Abang lahir di Subang, Jawa Barat. Kok bisa menjadi staf khusus Ketua DPR RI? Itu bisa gak diceritakan perjalanan karir, masa kecil dan perjalanan hidup Anda kok yang banyak diinginkan oleh orang lain. Sangat luar biasa menurut saya. Terima Gimana, kasih Kang? Bang Deddy ya atas kesempatannya nih. Nah, saya ini kan dilahirkan dari orang miskin, nggak punya. Jadi karena ayah saya petani, ibu saya juga orang nggak punya gitu. Jadi saya harus berjuang, harus mati-matian lah kira-kira begitu. Nah, saya ingat ketika itu ibu saya meninggal ketika saya kelas 1 SMA di pesantren Asidikiyah itu meninggal saya. Nah, ketika meninggal saya punya warisan cincin. Hanya berapa kilo gitu, nggak banyak gitu. Cara waktu itu saya ingat mau kuliah, nggak punya uang. Ayah saya nggak boleh, sama saya kenapa nggak punya uang, nggak mampu lah. Saya katakan saya butuh doa ayah saya, doa abah ya. Saya di kampung kan disebutnya abah gitu ya. Saya katakan saya izin tolong mau menjual cincin, ya kan warisan dari almarhumah ibu saya gitu. Akhirnya dijual ya untuk daftar di kuliah S1 di UIN Bandung. Saya nyari yang jurusan yang paling murah ketika itu, 99. Apa jurusannya? Ya politik Islam, Jinayah Siyasah ketika itu. Cari yang murah karena nggak punya uang. Nah, ketika SD saya sudah jualan tuh, Bang Deddy. Saya jualan es. Ya, ketika panen gitu ya, ada orang yang panen gitu. Banyak itu saya jualan es pakai termos bawa gitu. Di sawah saya jalan kaki, lalu saya jualan Indomie. Dari Indomie yang dulu itu saya punya anak buah gitu, jadi jualan Indomie. Lalu saya itu gembala kambing. Saya ingat waktu itu saya minta kambing kepada nenek saya di Kerawang, minta 1. Ketika itu saya diledek, nggak bakal dikasih gitu. Saya nangis-nangisnya karena pengen kambing itu. Dikasih 2 sepasang. Alhamdulillah beranak pinak, banyak ya, menguntungkan. Jadi saya merasa karena saya orang miskin ya harus punya uang, harus berjuang gitu loh. Nah, saya lahir di Desa Kalentambo, Subang. Nah, 9 Agustus 1981. Artinya tanggal 9 nanti nih, ini kan Agustus nih. Itu 40 tahun. Jadi usia saya sebenarnya dibilang muda ya masih muda, dibilang tua juga lumayan lah, kira-kira ya tengah-tengah lah 40 tahun. Nah, bagaimana saya bisa katakanlah menembus ya pergaulan elit, menembus pergaulan atas gitu. Bagaimana saya bisa menembus perpolitikan nasional? Paling tidak ada berapa hal yang saya lakukan. Pertama tentu dari dulu tidak pernah lepas berdoa. Saya itu dulu di pesantren. Di pesantren itu saya habis sholat ya pasti berdoa total. Berdoa mati-matian saya, apapun doa itu. Bahkan saya pernah berdoa gini, Tuhan berikan saya kesempatan untuk sekolah yang setinggi-tingginya agar saya bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyak makhlukmu Tuhan. Saya masih ingat doa itu, sampai sekarang masih ingat waktu pesantren. Dan kejadian kan alhamdulillah saya menjadi doktor ilmu politik di usia 31 tahun, usia yang sangat muda. Lalu menjadi staf khusus gitu, ketua DPR RI, sebuah jabatan yang menurut saya sangat luar biasa tinggi di republik ini gitu. Itu di usia 34 tahun, penulis pidato ketua DPR. Nah, artinya apa?
doa itu penting gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau orang misalkan buat apa berdoa lalu menyepelekan, jangan. Doa itu pasti akan dibalas oleh Allah. Kalau nggak sekarang besok, kalau nggak besok besok lagi. Terus berdoa. Nah, doa kedua saya katakan, saya ingin keliling dunia Tuhan. Tapi saya nggak punya uang. Dan Tuhan jawab juga doa itu gitu loh. Alhamdulillah saya sudah banyak keliling-keliling dunia lah gitu. Bahkan saya tidak pernah keluar uang sepeser pun dan itu dibayari semua. Umroh dibayarin, ke Eropa dibayarin, ke Australia dibayarin, ke semua negara dibayarin. Alhamdulillah. Jadi berdoa itu penting yang pertama. Yang kedua itu kerja keras, keinginan. Saya dibilang oleh guru-guru saya dan dosen-dosen saya itu termasuk, mohon maaf, aktivis atau mahasiswa yang keras kepala katanya. Dibilangin jangan ke Jakarta, tetap ke Jakarta gitu loh. Dulu kan saya S1 di Bandung gitu. Kata dosen saya, jangan ke Jakarta, keras katanya kan. Hampir mohon maaf ya, tokoh-tokoh, guru-guru saya, dosen-dosen saya ya, yang di Bandung khususnya, itu jarang yang menjadi tokoh nasional. Karena selalu kembali. Dia kuliah di UI lalu balik lagi ya kan. Lalu berjuang di Jawa Barat. Beliau padahal orang-orang hebat. Dan sayalah orang yang menembus gitu loh, bahwa kita ini mampu menjadi tokoh nasional, bahkan di usia muda. Makanya kemarin saya dapat kabar dari guru saya, dosen saya, profesor di UIN itu, Ujang itu tipikal anak muda yang keras kepala, tapi dia sukses gitu. Jadi kegigihan dan ketekunan, kerja keras itu menjadi modal. Jadi kalau teman-teman gitu ya di seluruh Indonesia, doa tidak, ya kan, kerja keras juga tidak. Lalu mohon maaf, ingin jadi apa? Itu yang paling penting. Nah, yang ketiga yang paling penting lagi adalah bagaimana kita bisa bergaul dengan banyak orang. Nah, saya tidak pernah membeda-bedakan siapapun. Saya dengan orang, dengan tukang beca, dengan kalangan atas, dengan kalangan bawah, saya selalu bergaul. Nah, paling tidak 3 hal inilah yang saya selalu jalani gitu ya, berdoa, kerja keras, dan banyak bersilaturahmi. Dan betul ketika saya bersilaturahmi, ini cerita ya. Ketika saya mahasiswa tuh kalau saya punya uang 100.000, 50.000, itu masukin ke kantong, bawa motor, silaturahmi. Ada senior yang jadi bupati, saya datangin. Ada senior yang jadi anggota DPRD, saya datangin. Ada senior yang jadi apapun, saya datangin. Hanya sekedar ngobrol, hanya sekedar kenal. Bahkan mereka awalnya nolak, nggak mau nerima gitu. Tapi karena kita sering nongkrong di rumah dinasnya, sering nongkrong di rumahnya, lama-lama mereka kenal juga. Karena apa? Kegigihan tadi. Kita untuk bisa silaturahmi dengan senior kita, dengan orang lain yang lebih sukses dari kita. Kita ingin belajar. Nah, yang keempat saya katakan, sebenarnya saya banyak belajar dengan guru-guru saya, mentor-mentor saya, dosen-dosen saya. Karena gini, saya dari kecil tadi berjualan, lalu pas kuliah juga tadi nyupir dosen gitu kan. S1 saya nyupir dosen senior saya, S2, S3 di UI juga nyupir dosen. Nah, disitulah sebenarnya saya mendapatkan banyak keberkahan dari guru-guru saya. Jadi ingat loh, orang pintar di Republik ini banyak. Tetapi yang mendapatkan berkah itu mohon maaf sedikit. Mungkin ya, mohon maaf sekali lagi, saya ini salah satu yang mendapatkan berkah. Padahal saya ini biasa-biasa saja gitu loh. Tapi alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi sebanyak-banyak masyarakat gitu. Nah, lalu saya katakan kalau saya miskin, nggak punya uang gitu ya, lalu derajat saya dan keluarga saya kapan akan naik? Kan ada ini teori mobilitas vertikal, teman-teman. Jadi kalau kita ingin naik derajat kita, ingin sukses gitu ya, jadi dari bawah ke atas, maka kita bangun pondasi pendidikan yang bagus, yang baik. Maka saya jalur pendidikan itu saya jalan. Nggak punya uang, apapun resikonya saya harus sekolah. Nangis-nangis saya nangis. Tidak bisa bahasa Inggris saya kursus. Uangnya dicari. Gigih saya. Makanya ketika S1 saya langsung S2. Ketika S2 S3. Dan tidak pernah jeda dan nggak punya uang saya. Nggak punya. Hanya modal doa dan modal keyakinan. Waktu saya mau masuk ini cerita nih S1 ya, saya terbaik di kampus saya di UIN Bandung itu dulu, di jurusan saya. Begitu mau S2 ke UI, saya ingat ada 5 teman yang daftar, tapi di jurusan yang berbeda. Hanya saya yang lulus. Padahal saya bukan orang pintar. Karena mungkin saya pelajari gitu loh. Di saat mohon maaf teman-teman yang lain yang nggak lulus itu kan, misalkan dia main game, nggak hirau lah, nggak mau belajar. Saya pelajari soal-soal UI-nya seperti apa.
ke Gramedia beli bukunya. Wajar dong kalau saya dikasih kesempatan lulus untuk S2 di Ilmu Politik UI. Saya sudah bayangkan, saya bilang ke teman-teman di UIN Bandung, saya suatu saat akan kuliah di UI. Kejadian saya kuliah di UI. Lalu ketika saya S3 pun sama. Ketika saya belum S3, si S2, saya katakan saya akan S3 di UI. Di UI juga. Sama juga. Alhamdulillah. Dan saya waktu itu dapat tawaran beasiswa ke Eropa, Australia, Malaysia, dan Singapura. Sama guru saya. Namanya Profesor Ahmad Suhermi. Dia mau teken saya untuk beasiswa. Saya katakan, Pak Prof, almarhum ya, saya hanya akan di UI saja S3-nya. Kenapa? Di UI Jang. Padahal UI itu ilmu politik susah, katakan. Saya katakan, saya ingin membangun jaringan nasional. Karena kalau saya ke luar negeri akan terputus. Dan terbukti. Ini terbukti bahwa suatu saat nanti saya kuliah di UI, tidak lama setelah saya lulus doktor, itu saya diangkat staf khusus ketua DPR. Artinya jaringan saya terbangun gitu. Komunikasi saya dengan teman-teman di Jakarta juga terbangun. Ini yang menurut saya menjadi penting pelajarannya, khususnya untuk diri saya dan umumnya untuk teman-teman semua. Begitulah kira-kira Bang Deddy. Berdoa, kerja keras, dan banyak silaturahim. Dan jangan lupa cari keberkahan dari guru-guru. Ya, mentor kita, guru kita, dosen kita, semua orang. Itu kunci sukses menurut Kang Ujang. Dari tiga tadi, kok bisa jadi staf khususnya ketua DPR itu lewat jalur siapa? Kan ada nama Komarudin, sama-sama Komarudin di belakangnya. Apakah karena ada hubungan keluarga dengan beliau? Ini yang menarik, Bang Deddy ya. Saya gini ceritanya, saya S3, itu salah satu pembimbing disertasi saya Pak Julian. Namanya Dr. Julian Ardin Pasha, juru bicara Presiden. Juru bicara Pak SBY periode kedua. Jadi beliau jubir, dan jubir itu posisinya kan staf khusus Presiden, bidang komunikasi politik. Saya dibimbing beliau disertasi saya. Kan artinya saya bimbingan di istana gitu loh. Istana Negara. Bimbingan di Istana Negara, setiap waktu saya datang ke beliau. Nah, setiap bimbingan, saya sering berdoa. Karena ngelihat staf khusus seperti beliau kan gagah, ganteng gitu loh. Sering di TV kan, pakai jas, pakai dasi, wah hebat, keren dosen saya gitu. Saya katakan, Tuhan, saya berdoa. Setiap saya bimbingan, sebelum beliau ada kan, saya bilang jadikan saya juga dong staf khusus yang lain, terserah Tuhan. Mau staf khusus menteri kayak kan, mau staf khusus apa kayak, yang penting saya bilang saya jadi staf khusus. Itu saya ingat sekitar 2011-2012 saya banyak berdoa di istana ketika bimbingan dengan Pak Julian. Dan kejadian begitu saya, ini ceritanya ke saya berkunjung ke Australia dengan Pak Ade Komarudin. Ini beliau waktu itu masih ketua praksi, belum ketua DPR. Berkunjung ya, saya ke sana, saya dalam apartemen ditawarin, Jang katanya, nanti kamu staf khusus ya katanya. Saya nggak ngerti. Saya nggak ada bayangan, staf khusus apa gitu kan. Kirain saya mau dititipkan ke menteri. Atau mau dititipkan ke presiden gitu ya, saya staf khusus di sana. Tahu-tahu kembali saya ke Indonesia, tahu-tahu Kang Ade jadi ketua DPR, saya diangkat jadi staf khusus ketua DPR. Padahal mohon maaf, saingannya banyak, titipannya banyak. Ya kan, senior-senior banyak yang mengincar, orang-orang banyak yang nggak suka ke saya gitu. Tapi saya alhamdulillah jadi. Nah, akhirnya saya diangkatlah jadi staf khusus. Doa tadi, jadi doa tahun 2011-2012 itu dikabulkan oleh Allah 2016. Jadi tadi lumayan juga. Ya, jadi perjalanan. Jadi jangan pernah berhenti untuk berdoa. Pasti akan jawab kapanpun gitu. Ya kalau misalkan kita ragu nggak bakal dikabul lah, ya itu nggak bakal dikabul beneran. Tapi kalau kita yakin dikabul, suatu saat kalau tidak dikabul pun akan diganti dengan yang lebih baik. Itu kehebatan doa yang saya ingin katakan. Jadi sebenarnya perjalanan kisah saya itu perjalanan doa ya. Tentu dengan itu kekuatan doa ya. Sebenarnya kekuatan doa yang saya alami saat ini. Nah, doa itulah sebenarnya yang membawa saya kadang-kadang mohon maaf Tuhan kasih kemudahan, kasih peluang, kasih jalan-jalan yang kita tidak duga. Saya katakan tadi banyak orang yang memang tadi mengincar dan sudah siap mungkin untuk jadi staf khusus gitu. Tapi kenapa kita yang dipilih oleh senior kita atau kita yang dipilih oleh Tuhan? Itu bagian daripada proses bahwa di mana doa menjadi penting, ikhtiar juga menjadi penting. Yang kedua,
kita harus punya basic kemampuan. Nah, kenapa saya staf khusus? Karena saya sudah doktor. Saya sering nulis buku gitu ya, nulis disertasi kan, artinya saya punya kemampuan untuk bisa menulis pidato. Nah, ketika saya jadi staf khusus kan levelnya sama dengan Pak Julian. Jadi Pak Julian juru bicara presiden, saya juru bicara ketua DPR. Artinya sama. Doa itulah sebenarnya yang membawa kita kepada, mohon maaf, kesuksesan. Mungkin jarang orang yang meyakini itu, dan tapi saya yakin dengan itu. Begitu. Berarti Kang Ujang sebelum jadi staf khusus ketua DPR, tenaga ahli dulu di DPR. Nah, saya tenaga ahli 4 tahun. Nah, saya cerita nih. Begitu saya tenaga ahli di salah satu fraksi di DPR, saya paling rajin ini. Kenapa? Waktu itu saya naik bis dari subuh, habis subuh sholat, langsung naik bis. Dari stasiun terminal Depok, langsung ke DPR yang Kalideres itu ya. Naik bis tiap hari. Saya nyampe itu masih pagi, jam 6 sudah nyampe. Orang belum datang sudah datang, dan saya pegang kunci sendiri. Jadi masuk depan lewat Pamdal, izin, lalu di ruangan saya punya kunci sendiri. Habis nyampe di sana, di kantor, itu saya tidur. Karena jam kantor kan jam 9, jam 8, orang-orang datang jam 9, jam 8. Nah, akhirnya apa? Tidur ya, begitu orang mau datang, saya sudah datang. Sudah siapin, dan mohon maaf ya, ketika saya dari staf ahli itu dianggap oleh senior-senior paling rajin. Kadang-kadang tugas-tugas senior saya kerjakan, tugas orang lain saya kerjakan. Lalu juga kita teman-teman di situ senior sering puasa gitu, sering puasa Senin Kamis, sering puasa Daud, macam-macam. Dan alhamdulillah satu ruangan yang saya staf khusus itu pada jadi semua. Ada 4-5 orang jadi anggota DPR. Dan itu luar biasa bagi saya. Saya tidak sebutkan, hampir jadi anggota DPR semua. Berarti karena rajin datang lebih awal, itulah yang mengantarkan Kang Ujang jadi staf khusus ketua DPR ya? Nah, ceritanya begini, begitu saya rajin, ada pimpinan yang ternyata dia menyelidiki. Jadi selidik punya selidik, dia cari mana nih katanya staf ahli yang rajin kerjanya dan rajin ibadahnya, katanya gitu loh. Dia, ternyata pimpinan itu nyari spiritualnya harus bagus, kemampuannya juga harus bagus, dan rajinnya juga menjadi penting. Saya lah yang direkomendasikan oleh teman-teman untuk mendampingi Pak Ade Komarudin itu, gitu loh. Akhirnya ya saya ikut langsung di jajaran elit atas, dan di situ saya dapat banyak belajar dan dapat banyak pengalaman. Jadi artinya ya kita ini ikhlas saja bekerja, dan kita bantu senior-senior itu dengan ikhlas. Dan itu yang saya lakukan sampai hari ini. Saya dengan teman-teman media, dengan teman-teman siapapun gitu ya, apapun ikhlas saja, jalan saja. Dan itu yang membawa, mohon maaf, keberkahan bagi saya gitu, karena saya bukan orang hebat, orang biasa, tapi karena doa-doa, kerja keras, silaturahmi, dan tadi ya dukungan mentor yang saya dianggap tadi didukung oleh mereka merekomendasikan agar saya bisa tadi didorong untuk ikut pimpinan gitu kan. Karena begini, kepercayaan itu penting, integritas itu. Ketika kita misalkan tidak dipercaya orang atau senior kita sudah tidak percaya, sudah kita akan ditutup itu karir kita. Kita akan tertutup juga rezeki kita. Jadi selama ini saya baik-baik sampai hari ini pun dengan beliau-beliau teman-teman yang sudah jadi anggota DPR baik, dan itu senior saya semua. Ya tetap silaturahim. Alhamdulillah. Dan ya karena kita bertemunya sudah di atas ya alhamdulillah. Jadi tinggal kita bersyukur dan ketawa-ketawa saja gitu. Artinya menikmati perjuangan yang panjang itu. Alhamdulillah. Tadi kan udah disebutkan salah satu tugas staf khusus ketua DPR adalah menulis teks pidatonya. Selain itu apalagi tugasnya Kang Ujang? Tugas sebagai staf khusus itu? Wah, banyak banget ya. Kadang-kadang ya yang paling penting itu ya kita cek surat yang masuk, lalu juga bikin endorsement buku. Kan banyak masyarakat yang ingin buku-bukunya itu di testimoninya ketua DPR, ya kita yang buat. Lalu kadang-kadang kita menerima tamu penting dalam dan luar negeri gitu. Dan menurut saya pengalaman-pengalaman berharga ini ya tidak semua didapatkan oleh semua orang. Jadi ya tentu teman-teman harus berdoa nih agar bisa punya posisi, punya jabatan gitu kan yang bagus. Dan itu juga modal saya cuma doa kok. Saya sama dengan teman-teman lah, orang nggak punya, orang nggak mampu, hanya perjuangan dan kerja keras dan doa itulah yang menghantarkan kita ke situ. Dan saya juga tidak menyangka kalau Allah kasih. Karena di saat yang sama, staf khusus itu tempatnya orang-orang hebat, tempatnya senior gitu.
Tempatnya orang-orang titipan A, titipan B, titipan banyak C. Anak-anak gitu. menteri. Iya, bahkan waktu itu anak pejabat. Wapres juga nelpon ke Pak Akom untuk nitip gitu kan. Seniornya juga nelpon gitu. Tapi ya alhamdulillah kita yang dipilih tadi karena kita membangun kepercayaan juga penting. Dan ternyata saya itu dianggap bisa dipercaya oleh pimpinan saya lah kira-kira seperti itu. Kalau fasilitas sendiri yang didapatkan tadi kan menjadi tenaga ahli biasa fraksi dengan staf khusus ketua DPR, apa bedanya fasilitas yang didapatkan tuh? Nah, kalau staf khusus itu kan pejabat tinggi negara. Dia disamakan jabatannya dengan eselon 1B. Jadi SK-nya itu pejabat tinggi negara kita. Dan kalau kita lihat ya, saya bersyukur alhamdulillah, saya orang kampung lah, dapat fasilitas yang luar biasa dari negara. Apa yang saya dapatkan? Jadi kalau saya naik pesawat itu ke luar negeri maupun keliling Indonesia, itu naiknya apa? Bisnis kelas Garuda. Jadi anggota DPR saja, mohon maaf ya, itu ekonomi kelas. Ini ada kejadian ini, lucu. ini penting ya. Mungkin karena Allah tunjukkan ke saya gitu, orang miskin, orang biasa kayak saya itu bisa juga kalau Allah ingin kita mulia gitu. Jadi saya penerbangan dari Jogja ke Jakarta ini ceritanya. Saya bisnis kelas. Bisnis kelas itu kan di depan. Yeah. Begitu saya di depan duduk gitu ya, udah ada anggota DPR jalan ternyata dia lewatin saya dan ke belakang. Dan ketika jalan tutup buka gitu kan. Ini cerita, saya tidak sebutkan siapa namanya. Saya bilang, astagfirullahaladzim, dia bilang, itu anggota DPR. Begitu saya cek itu peraturan Menteri Keuangannya, memang fasilitas anggota DPR biasa itu ekonomi kelas. Kecuali kalau dia nambah uang ya atau dibayari oleh mitra kerjanya kan. Ya kira-kira begitu, kecuali pimpinan ya kan, wakil ketua dan ketua DPR itu VIP atau sama dengan saya bisnis kelas gitu. Jadi ada kejadian, artinya ya kita jangan pesimis, jangan juga nggak berdoa, jangan juga tidak kerja keras. Artinya kalau teman-teman punya posisi di situ, itu bisa mulia kok, bisa dihormati orang kok. Nah yang kedua, jadi nanti Bang Deddy nih kalau jadi staf khusus, amin, insyaallah, ketua DPR atau staf presiden, wah kemana-mana udah dipatwal ya kan, udah ngiyung-ngiyung aja tuh, lalu juga dilayani dengan servis terbaik, itu udah siap, udah melayani kemanapun, perjalanan udah diservis lah, kita tinggal duduk manis, tinggal menikmati perjalanan yang indah itu, kemana-mana harus enak. Nah kedua, kalau pulang kerja gitu, itu udah ada SPPD, udah ada uang istilahnya bang perjalanan dinas, sudah ada itu. Bayangkan kita berangkatnya pakai bisnis kelas, makannya juga enak di pesawat kan, dapat duit, pulangnya pun dapat duit, bayangkan. Lalu apa fasilitas yang lainnya? Itu kita dikasih mobil dinas negara, itu bisa Camry, bisa Pajero Sport atau bisa CR-V yang terbaru. Waktu itu saya dapat memilih CR-V terbaru, yang nyaman lah. Dimana nggak nyaman kita servis ditanggung, bensin dikasih waktu itu 60 liter pertamax per minggu gitu kan, ya, nyaman dan enak lah. Jadi teman-teman juga nggak usah beli mobil kan kalau punya jabatan, jadi udah ada uang mobil negara dan bisa digunakan. Nah lalu apalagi fasilitas lainnya, hotel. Ini kalau teman-teman ke luar negeri, kalau keliling Indonesia pun gitu ya, hotelnya bintang 5, tinggal milih. Bahkan saya waktu itu saya perjalanan kemana, ke daerah, nggak ada hotel bintang 5-nya, lupa saya gitu. Saya bilang ternyata, jadi itu artinya semua itu menjadi hak kita dan itu halal karena posisi kita menjadi staf khusus ketua DPR. Artinya jabatan yang tinggi dan di situ orang akan mengejar gitu. Jadi kalau misalkan hotel bintang 5 gimana nggak enak sih? Bintang 3, 4 aja udah enak kan? Udah gitu ya semua fasilitas ada, makannya dijamin, lain sebagainya. Pokoknya menikmat. Habis gitu gajinya juga besar. Jadi saya ya gaji waktu itu ya masih bisa kasih teman-teman lah gitu, masih bisa sedekah gitu kan. Jadi memang Bismillah saja untuk berdoa untuk bisa di tempat itu gitu. Dan itu bagi saya nothing is impossible atau impossible is nothing. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan hari ini juga saya juga udah banyak tawaran nih, udah ada yang nawarin dubes. Ini juga ada yang nawarin penasihat ahli Kapolri, tapi ya nggak tahu apa rezeki apa bukan. Kalau itu sudah hak dan rezeki saya jadi, kalau enggak ya kita juga nggak harus seperti apa gitu. Intinya berdoa dan kerja keras. Ya, anak-anak muda Indonesia berdoa dan bekerja keras. Jangan lupa silaturahmi tadi juga penting.